Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kesehatan untuk melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Manajemen Mutu Madrasah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan di sekolah atau madrasah. Baiklah, kita akan mulai dengan melihat agenda pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang arti penting mempelajari kebijakan sekolah atau madrasah. Dan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang proses perumusan kebijakan sekolah atau madrasah. Dan yang ketiga yaitu kerangka kerja analisis kebijakan sekolah atau madrasah. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang dampak kebijakan sekolah atau madrasah. Kita mulai dengan agenda yang pertama, yaitu tentang arti penting mempelajari kebijakan sekolah atau madrasah. Studi kebijakan sekolah atau madrasah akan memberikan dasar yang kuat bagi seseorang yang ingin mengembangkan dan menganalisis kebijakan sekolah maupun madrasah. Jadi merupakan suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, utamanya untuk memahami studi mengenai kebijakan sekolah atau madrasah, yang diharapkan mampu memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan-kesalahan atau ketidaktepatan dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dihasilkan oleh pemerintah selama ini. Jadi itu merupakan pentingnya mempelajari kebijakan sekolah atau madrasah. Kemudian kita akan lanjut pada agenda yang kedua yaitu proses perumusan kebijakan sekolah atau madrasah. Dalam proses perumusan kebijakan sekolah atau madrasah, di sini ada 6 poin yang perlu diterapkan, yaitu yang pertama, perumusan. Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan lembaga pendidikan yang dibuat pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu legitimasi. Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan disahkan oleh lembaga pendidikan. Ini adalah tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan. Kemudian secara pasti akan diambil dan ditetapkan. Selanjutnya, setelah legitimasi kita laksanakan, langkah selanjutnya yaitu implementasi, di mana pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selain itu, implementasi kebijakan juga merupakan serangkaian aktivitas atau keputusan yang terwujud ke dalam aktivitas keseharian lembaga pendidikan. Dan yang keempat, yaitu komunikasi dan sosialisasi, di mana komunikasi dan sosialisasi ini dilakukan oleh lembaga pendidikan sebagai media dan strategi dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan lembaga pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan sekolah atau madrasah dapat diwakili oleh komite sekolah atau beberapa tokoh masyarakat setempat untuk mensinkronkan apakah kebijakan yang ditetapkan sudah sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Jangan sampai kebijakan yang kita berikan itu kontradiksi dengan harapan masyarakat, sehingga akan muncul kekompakan antara masyarakat dan lembaga pendidikan. Kemudian kita lanjut yang terakhir atau yang keenam yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan guna untuk dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah stakeholder pendidikan. Dengan kata lain, sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai.
Di sisi lain, evaluasi dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan tujuan dengan kenyataan yang dicapai. Nah, demikian tadi merupakan proses perumusan kebijakan sekolah atau madrasah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kerangka analisis kebijakan sekolah atau madrasah. Nah, kerangka analisis kebijakan sekolah antara lain yaitu yang pertama yaitu masalah pendidikan, yaitu masalah yang timbul di lembaga pendidikan. Sebagai contoh, masalah sekolah atau madrasah yaitu kurangnya kehadiran guru dalam mengisi jam pelajaran di kelas 6 MI Percontohan tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian setelah masalahnya kita ketahui, selanjutnya kerangka kerja analisis kebijakan yang kedua yaitu implementasi kebijakan, yaitu keputusan yang diambil sebagai solusi masalah yang ada. Di sini kepala sekolah memberikan solusi dari masalah yang muncul tadi, yaitu kepala sekolah mengeluarkan kebijakan dengan membuatkan absen harian guru mata pelajaran yang harus diisi oleh setiap guru yang hadir mengajar dalam setiap kelas sesuai dengan jam pelajaran dan mata pelajaran, serta diberi tanda tangan. Kemudian setelah implementasi kebijakan dilaksanakan, proses kerangka kerja analisis kebijakan yang ketiga yaitu dampak kebijakan, yaitu efek munculnya kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini bisa berupa positif maupun negatif. Contohnya dari kebijakan kepala sekolah membuat absensi tadi yaitu dampak positifnya setiap guru yang mempunyai jam pelajaran sesuai hari, waktu maupun mata pelajaran yang bersangkutan hadir tepat waktu, serta jarang tidak masuk kecuali izin atau sakit. Hal ini disebabkan oleh rasa terawasinya para guru dengan absen yang dihadirkan tersebut. Sedangkan dampak negatifnya yaitu guru yang tidak mempunyai jam pelajaran pada hari atau waktu tertentu sesuai jadwal jarang mau hadir di sekolah. Hal ini disebabkan karena tidak ada yang mengikat mereka untuk hadir selain jam pelajaran yang telah ada pada jadwal pelajaran. Selanjutnya kita akan lanjut pada dampak kebijakan sekolah atau madrasah. Jika berbicara tentang dampak, maka ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dari kebijakan sekolah atau madrasah yang pertama yaitu nama sekolah akan terangkat karena memiliki respon yang baik dalam menghadapi persoalan yang muncul. Kemudian, dampak positif yang kedua yaitu berpikir dua kali jika ingin melanggar peraturan, karena setiap peraturan itu pasti ada sanksinya. Dan dampak positif yang ketiga yaitu meningkatkan sikap atau moral warga sekolah. Dan yang keempat yaitu mengurangi tingkat kenakalan warga sekolah, karena dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh sekolah atau lembaga pendidikan, maka kenakalan-kenakalan akan mudah dikurangi. Kemudian yang kelima yaitu warga sekolah menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, karena setiap aktivitas yang dijalankan perlu dipertanggungjawabkan, baik kepada guru, kepada kepala sekolah, maupun kepada pengawas. Kemudian dampak kebijakan sekolah atau madrasah yang negatif yaitu yang pertama, terkadang warga sekolah merasa terkekang karena adanya kebijakan-kebijakan sekolah atau madrasah. Dan yang kedua yaitu terkadang menganggap remeh peraturan sekolah atau madrasah, karena mungkin tidak ada sanksi yang tegas sehingga para warga sekolah menganggap remeh kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu akan muncul pribadi pemberontak bagi yang tidak sepaham dengan kebijakan yang ada. Munculnya pribadi pemberontak ini merupakan efek dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga pendidikan.
Dengan adanya kebijakan, maka beberapa yang tidak sepaham dengan kebijakan tersebut akan mencoba untuk mencari celah untuk mematahkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Baiklah, dengan berakhirnya pembahasan dampak kebijakan sekolah atau madrasah kali ini, maka berakhir pula pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini dari awal hingga akhir. Jika ada masukan, tanggapan, maupun pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika ada waktu, maka akan kita bahas. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dari negara kita. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.